eh, menghimpun aja keinginan dari para dukun ini. Oke. Mereka mau laporan apa? Karena di tiap daerah juga kan ada perwakilan lembaga bantuan hukum. Oke, Biro kita susun hukumnya. dulu pelan-pelan deh supaya nggak ngacak ngidul kita Oke. ngomongnya. Iya, Jadi iya. dukun-dukun yang masuk ke dalam asosiasi ini dukun pijet, dukun anak, Dukun ya anak. dukun-dukun yang saya tahu sih bahwa nggak Iya. ada ilmu-ilmu gaib. Tapi yang Betul. gaib juga masuk ke dalam sini juga. Gaib masuk. Seperti dukun Masuk. santet, Dukun santet, dukun pelet, dukun pelet. pokoknya Ada jampi-jampi. pokoknya semua jenis yang ada di KBBI itu masuk dalam kategori dukun masuk, yang ada. boleh daftar Ya. dan diterima. Ya, dan alas haknya adalah KBBI. Oke. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berapa jumlah anggotanya? Jumlah anggotanya untuk saat sekarang ini yang udah terdaftar menurut informasi 100 lebih. No, 100. Seluruh Indonesia. Belum begitu banyak ya berarti. Belum ya? banyak. Ya, karena kalau kita ngomong dukun di Indonesia ini banyak banget. Banyak gila. banget. Tapi kan ini karena organisasi baru ya jadi Oh, dihimpun baru ini? Sudah berapa tahun? Dari tahun Baru lalu? 1 tahun ya? Dari Satu tahun, 2000. setahun lebih, setahun lebih. Setahun lebih. Dari 1 tahun. Baru setahun lebih. Oke. Terus kita bahasnya gini. Tadi mau laporin Udin juga. Kenapa laporin Udin? Karena Udin itu dianggap melakukan malpraktek perdukunan gitu. Lah, Jadi istilahnya apa maksudnya malpraktek kedukunan itu? istilahnya kan kali ada istilah malpraktek dokteran tapi ini Hah? malpraktek dukunan. Jadi gini. Apa itu? Setelah kita kaji dari video-videonya saudara Samsudin kemarin, itu kita melihat bahwa dia mengeluarkan surat izinnya bukan untuk mengeluarkan keris, bukan untuk menerbangkan ini, bukan untuk gitu. Jadi izin. Jadi kita harus bicara sesuai dengan rule-nya. Ah. Jadi ketika orang itu mau berbicara masalah kewenangan, kewenangan kamu apa? Oke. Jadi legal standing kamu sebagai dukun ini apa? Ah. Apa dukun santet kah? Apa aja? Jadi harus ada sertifikasi. Gitu. Jadi artinya di sini apa izin yang keluar dari pemerintah untuk kamu? Oke. Samsudin itu. Setuju. Ketika kamu melakukan pengobatan, pengobatan izin yang keluar pijit, ya pijit aja. Oke. Nggak boleh ngeluarin jarum, apalagi memberikan analisa-analisa kedokteran tanpa ada sertifikasi tadi gitu loh. Dia ambil paku sambil mijit dikit. Itu nggak boleh juga gitu loh. Apalagi sekarang ini kan banyak korban-korbannya juga yang mau datang ke kantor saya gitu. Oke, tapi emang bisa dilaporin itu? Insya Allah bisa. Kalau ada deliknya nanti kita kaji. Karena ada 3 Kalau korban. ada deliknya iya bisa Ada 3 dilaporin. korban. Deliknya apa? Masalahnya Marcel aja nggak bisa laporin dia karena yang bisa ngelaporin dia hanya korban. Ya kan ada delik aduan absolut, ada alternatif atau relatif kan gitu. Oh, gitu. Artinya di sini ada 3 korban yang kemarin mencoba menghubungi saya bilang himpun dulu. Kalau sudah oke nanti kita laporin si Samsudin. Oke, jadi si Kang Udin mau dilaporin. Ya. Karena dari pihak asosiasi juga tersinggung lah. Iya, Gitu pikirannya. jadi Dan beliau jadi kalian kamu- merasa merusak nama baik Nama baik perdukunan. Jadi dukun-dukun yang sungguh-sungguh jadi tercemar gara-gara itu kan gitu. Oke, sekarang balik ke definisi dukun yang sungguh-sungguh itu yang kayak gimana tuh? Dukun yang sungguh-sungguh sekali lagi saya bilang masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hmm. Yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itulah dukun yang sesungguhnya. Tapi kan tadi katanya dukun santet itu diakui, diterima. Diakui. Beliau kan juga tipikal dukun yang seperti itu, dukun gaib. Permasalahannya dia tidak masuk di dalam lembar negara. Maksudnya? Dalam akte pendirian organisasi harus ada nama dia dong. Minimal KTA. Sebagai anggota LSM atau organisasi atau yayasan. Karena Gitu loh. beliau nggak organisasi. Tidak ada legal standingnya mengaku dukun. Makanya kita Tapi laporkan. kalau mereka masuk ke dalam anggota harusnya diterima. Sudah dong. bisa diterima. Tapi ada uji kompetensi kan itu. Ada. Berarti kalau misalnya nggak jadi anggota dituntut. Kalau jadi anggota nggak dilindungi. Oh iya, kalau jadi anggota kita akan lindungi. Karena masuk ke dalam LSM ini juga nggak gampang. Dites juga sama pakar-pakarnya. Kayak macam Ki Joko Bodo, kayak macam Ki Kusumon. Harus ketemu dulu dengan mereka. Iya. Jadi Dites kayak dulu nggak sembarangan. Indonesian Got Talent gitu ya? Makanya banyak Dites benar-benar? Benar dites. Jadi banyak ribuan dukun di Indonesia ini yang ngaku-ngaku dukun, tapi ketika masuk ke LSM kita mereka gemeter. Gitu loh. Oh lu dukun apa spesifikasinya? Oh saya anti bacok. Bacok. Oke. Langsung dibacok gitu. Jadi kalau dia masuk sini harusnya karena dia nggak ada anggota, nggak ada legal standingnya. Nggak ada legal nggak standingnya, masuk. Oke. betul. Dan adapun dia ada izin dari pemerintah, dia bilang yang sekarang udah ditutup, izinnya apa? Oke. Kalau izinnya hanya urut, ya ngurut aja, ngapain lu ngeluarin keris Pas gitu itu. loh. Sekarang saya pengen tanya, supaya nanti kita baru masuk lagi ke lebih dalam lagi. Iya. Kenapa laporin Marcel? Kalau Marcel ini dia pada saat lokus delicti, tempus delictinya kita ambil screenshotan yang dari statement beliau di Instagram, itu karena temposnya masuk. Dia pada saat itu menjustifikasi dukun secara keseluruhan. Dan beberapa kali kami melakukan somasi lah bahasanya, somasi secara lisan di media sosial bahwa dia harus sadar diri dan segera minta maaf. Mengakui bahwa itu dia khilaf.
Tapi Gitu loh. beliau bukannya sudah, ini bukan saya bantu ya, kita kan namanya debat nggak terbuka masalah, ya. nggak masalah, nggak masalah. Tapi beliau sudah mengkonfirmasi yang dimaksud dengan Setelah, dia. ya, setelah adalah kami laporkan, Setelah kami laporkan baru dia tahu itu deliknya masuk, dia mungkin koordinasi dengan pengacara, makanya dia baru mencoba untuk mengklarifikasi bahwa kami tidak bermaksud untuk bicara itu. Padahal pembicaraan dia harusnya ya, kami udah berkali-kali meminta pada Marcel bahwa kami minta maaf. Tapi sudah disomasi kah? Tidak Nggak perlu ada. somasi, tidak perlu somasi. Tidak Karena perlu somasi dalam ilmu pidana nggak terlalu penting gitu kan. Oh, karena Ya. ini bukan pencemaran nama baik. Bukan pencemaran nama baik juga bisa, tapi Karena kan bukannya kalau pencemaran nama baik yang sekarang harus somasi 2 kali dulu. itu 310-13 pidana umum. Karena ini masuk dalam delik aduan absolut dan ini pidana khusus, jadi kita nggak perlu somasi. Oke. Langsung laporkan aja kan gitu. Oke, itu ranahnya Bapak lah, Bapak pengacara saya bukan. Tapi mari kita ngelihat dari sudut pandang manfaat ya, azas manfaat ya. Mas Pak, betul. Tahu nggak Pak Firdaus dengan Jindan bahwa apa yang disampaikan Marcel ini sisi baiknya ada? Atau apa yang disampaikan dia dari lubuk hati ya, karena ya kan cara penyampaian kita kan berbeda-beda ya. Iya. Tapi iya. apa yang pengen disampaikan dia ini sesuatu yang sebenarnya bagus dan bermanfaat atau enggak? Kalau buat Marcel sih ya, kalau dia istilah kata nyelidik-nyelidikin dukun, bagus. Saya dukung. Cuman gunalah kata-kata oknum. Oke, cuma di situ doang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi di luar dari itu kamu dukung. Kita dukung. Kita Dia dukung. ngebongkar-bongkar dukun. Iya. Contoh, Samsudin. Contoh dibongkar sama beliau. Kami dukung. Kami dukung. Memang program LSM kita ya begitu. Kenapa kamu dukung? Kenapa saya dukung ya kan? Biar terbukti istilah kata. Mana dukun asli, mana dukun palsu. Oke, Begitu. jadi kalau dia palsu, kamu dukung. Berarti salah dong. Berarti memang Marcel benar kayak gitu. Benar, Marcel. benar. Berarti as a content, kamu sangat mendukung Marcel, tapi karena kata-katanya yang menggeneralisasi, Iya. sehingga kamu tersinggung. Oke. Iya, betul. Saya Begitu. disinggung ada 3. Apa? Adab beliau. Adabnya. Adab sopan santun beliau. Dalam menyampaikan materi itu dia kurang. Ini langsung aja tuh ya, ini Iya. langsung. Jadi begini nih. Mungkin buat Marcel juga, saya umur 22 tahun Marcel. Saya Sebelah sini mas, kamera mas. Santai. Umur saya 22 tahun Marcel. Jikalau saya seorang habaib, mungkin kamu kenal habaib, saya KW atau cek di Robito Alawin. Nah, istilah kata, kenapa saya bilang Marcel ini nggak ada adab? Hah? Kenapa coba? Karena istilah kata, guru saya, orang tua saya, Haji Tubagus Muhammad Ridwan, dihina. Istilah kata, dihinanya apa coba? Istilah kata nih, ini kan waktu lagi masih lebaran-lebaran, suasana lebaran nih. Itu guru saya ngajak salam tangan. Ditepak sama dia, nggak mau jabat tangan. Sombongkah itu? Adakah adab beliau terhadap orang tua? Oke. Dan yang keduanya, beliau mengatakan tidak ada kata damai. Tuh, Marcel, adabnya Marcel. Jadi buat Marcel nih, buat Marcel ya enggak. Saran dari saya itu istilah kata, beliau istilah kata pesulap yang bagus. Saya dukung karena beliau aset negara juga ya kan. Nah, cuman itulah adab ente sama yang orang lebih tua itu haruslah gimana gitu kan. Jangan istilah kata mentang-mentang kamu istilah kata udah jadi artis atau gimana, kamu jadi semena-mena gitu. Jadi gini, kalau Marcel itu bagus. Adabnya aja yang perlu dipoles. Kita memahami bahwa dia memang anak baru di dunia ini yang memang sudah mempunyai talenta kan di bidangnya gitu kan. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan Marcel tidak beradab. Gitu. Artinya kita ini sebagai senior-senior di Indonesia, katakanlah kakak-kakaknya beliau ini, jadi harus memberikan masukan juga. Marcel tolong digas, bahasanya tolong direm. Jadi gini, ada beberapa video Marcel yang itu menampar mukanya sendiri. Satu, videonya sudah masuk ke handphone saya, video hipnotis wanita. Dia bilang dukun cabul, sementara dia sendiri perlakuannya sama seperti cabul. Menggendong wanita yang tanpa muhrimnya, bukan muhrimnya gitu loh. Terlepas dari ya, dia sedang mempraktekkan Duduk di sini lagi. ilmu hipnotis ya, sesuai dengan kemampuan dia. Tapi ini kan tidak pantas. Orang yang bukan muhrimnya dipangku, ditonton banyak orang. Kan kita tahu YouTube ini kan banyak bukan orang dewasa yang nonton. Ada juga anak-anak di bawah umur yang nonton. Ya harusnya di situ harus banyak orang-orang yang lebih tinggi ilmu sulapnya seperti Deddy Kobuser, Demian dan lain-lain. Mereka punya adab. Dan mereka belum pernah melakukan hal seperti Marcel. Gitu. Saya sedikit ini ya. Ini pandangan saya sebagai awam ya. Oke. Kalau menurut saya itu belum masuk ke cabul sih. Kalau menggendong, memegang tangan atau membelai lah ya kalau menurut saya ya. Itu menurut saya sih belum masuk ke kata-kata cabul sih. Itu yang saya bilang tadi itu
tergantung dari sudut pandang. Tergantung sudut pandang. Sudut pandang Oke. semuanya gitu loh. Artinya di sini saya tidak mengeneralkan ini, namun secara estetika itu kita lihat kurang elok Menurut, rasa. Pak Firdaus Menurut saya kurang elok elok. rasanya di tengah masyarakat yang mengedepankan kultur dan budaya Indonesia yang mengedepankan adat ketimuran. Oke. Gitu loh. Tapi saya pengen tanya dulu ya, jadi kita ambil kesimpulan kecil bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Marcel itu bagus, memang benar Tidak semuanya adanya. bagus, tidak semuanya bagus. Ya, yang dibongkar dia itu benar, kita Iya. dukung. Iya. Tapi karena mungkin kalimat dia atau ada perilaku dia yang tidak disukai sehingga kalian menuntut beliau. Ya, dan Gitu. gini ada satu video lagi yang saya sangat miris karena saya sering berdampingan dengan para dukun dan para supranatural. Jadi ada suatu video budaya yang ada di Indonesia, entah itu debus entah apa, dia banding-bandingkan, dia sambil tertawa mempraktekkan bahwa beling itu tidak tajam. Buktinya nih saya tidak tajam. Ini dia memang tidak secara spesifik dia tidak menjelaskan bahwa orang yang sedang melakukan atraksi debus itu mempunyai ilmu kesaktian. Memang gitu, tidak begitu. Dia tidak menjustifikasi kalau menurut saya di video itu. Tapi dari mimik mukanya, dari gestur tubuhnya dia seakan-akan menghina orang yang sedang melakukan tradisi kebudayaan Banten misalnya, atau tradisi kebudayaan menginjak beling, meniduri beling atau apa. Itu dengan muka aja kita melihat dia kayak nyepelein orang itu gitu. Oh, oke. Sekarang ini nggak sakti, ini buktinya nih. Kalau kamu numpukin kaca seperti ini saya juga bisa nginjek tuh. Berarti caranya yang nggak Caranya begitu saja yang disukain ya kita estetika dan etikanya masih harus dipoles lagi gitu. Oke. Tadi kan ngomong kan, waduh banyak banget dukun yang tidak sesuai dengan kemampuannya atau ngomongnya aja atau nggak sesuai dengan kemampuannya. Dites dulu kan katanya tadi kan. Iya, iya. Tapi memang banyak yang seperti itu punya. Jadi gini Mas, saya jelaskan lagi gini. Karena saya udah lama bergelut di bidang perdukunan ya, mengawal orang-orang. Sudah lama dukun. juga? Sudah lama saya menjadi lawyer mereka. Jadi gini, Jadi kadang-kadang lawyer siapa Pak ini? ya banyak, Asosiasi Kusumo, atau dukun? Limbat, saya dulu pernah Oh. jadi gini. Jadi maksud saya di sini bedakan antara dukun yang asli dengan palsu. Kadang-kadang orang mau jadi dukun nggak lolos, akhirnya dia belajar sulap. Setelah dia pinter trik sulap, dia jadi dukun. Nah ini yang bahaya. Pesulap-pesulap ini. Kita belum masuk ke dukun yang asli. Kita Ah. masih masuk ke dukun yang palsu. Pertanyaan Iya, saya, iya. dukun yang palsu itu banyak nggak Mas? Banyak. Dukun yang palsu, kalau menurut saya sih ya, tergantung ya. Tergantung dipalsunya di apa dulu. Iya. Ngerasa punya kemampuan kayak gitu punya, padahal sebenarnya jampi-jampi doang atau Oh, trik sulap itu pakai oknum. Itu namanya oknum. Kan itu tadi yang Tapi saya banyak itu. itu Ya, yang saya kurang tahu sih jadi namanya gini. oknum dukun ya. Jadi gini. Ibaratnya Itu yang saya bilang tadi. Kalau beliau kan baru di dunia ini ya, jadi beliau ditanya juga nggak, saya udah lama. Jadi gini, kalau masalah dukun, ya banyak atau tidaknya, saya yakin dukun itu sedikit. Ya sedikit ya dukun itu yang punya keahlian ya, keahlian metafisika. Yang gitu. benar-benar punya keahlian. Ya punya keahlian metafisika itu sedikit banget gitu loh. Tetapi karena banyaknya pesulap yang mau jadi dukun, banyak orang mau jadi dukun, belajar gagal, akhirnya belajar sulap. Itu yang banyak. Karena belajar sulap dia sukses, jadilah dukun. Itu yang banyak. Itu yang banyak, yang menurut pengalaman saya sudah saya survei ya. Karena banyak banget orang yang maksain jadi dukun, mereka nggak punya kemampuan, akhirnya belajar sulap. Itu kan yang tujuan Marcel mengarahkan bahwa banyak dukun yang kalau nggak kibul, cabul. Ke Iya. situ kan arahnya kan? Bukan juga. Kan saya bilang tadi, untuk tempos delikti yang kami adukan itu terkait dengan dugaan pelanggaran pidananya Marcel ini, itu secara universal Marcel mengatakan dukun itu cabul dan ini, gitu. Tapi kalau Dr. Richard Lee memilah-milah, Ya, makanya saya mungkin bilang yang tadi, dimaksud dia itu mungkin kan. iya, tapi dia tidak menjelaskan secara Oke, menggeneralisasi. eksplisit gitu loh. Tapi kalau boleh saya kasih saran nih, dengan segala kerendahan hati saya, siapalah saya ini, tapi saya mau Iya. kasih saran. Sebenarnya kan kalau kita ini punya satu pandangan sebenarnya sih. Iya. Artinya apa yang disampaikan Marcel ini kan cukup baik nih sebenarnya. Kalau bapak-bapak di sini memerangi Marcel nih, berperang melawan Marcel atau ngelaporin Marcel, kan seolah-olah berada di sisi yang berbeda dengan dia. Ya. Oh, tidak juga, Pak. Bentar, saya Iya. kasih saran. Ini kan saya kasih Iya, saran. iya, iya. Kenapa enggak? Kita kan sebenarnya tersinggung juga nih. Satu memang tersinggung dengan kata-kata Marcel nih. Oke, saya anggap aja iyalah kayak gitu punya. Tapi kan apa yang disampaikan dia juga benar dan kita kan bukan bagian dari dukun seperti itu yang disampaikan. Iya, Kenapa enggak kita berdiri di samping Marcel? Oh iya benar. Kami pun juga banyak yang seperti itu dan kami memang tidak suka. Iya. Kayak gitu. Kalau asosiasi yang benar adalah seperti ini. Jadi kayak kita, kalau saya nih saran ya, strateginya justru berdiri di belakang Marcel,
Justru kita pengen kasih tahu, ini loh yang benar, Ah. yang itu salah, kita memisahkan diri. Kalau Bapak berdiri di depan Marcel atau berseberangan dengan dia, karena yang diserangnya ini kan adalah sebenarnya dukun-dukun yang katanya tadi palsu Kibul. tadi. Ya. Masalahnya- Jadi seolah-olah ya. kalian, seolah-olah nih pandangan masyarakat awam nih, Iya, iya. seolah-olah kalian masuk ke dalam satu grup ini. Iya. Gitu. Masalahnya begini, Pak Dr. Richard Lee. Marcel ini siapa? Legalitasnya nggak ada. Marcel ini dibilang pesulap, dia nggak ikut organisasi pesulap. Dibilang rekil sedang diselidiki. Gitu loh. Legal standing dia untuk berbicara itu, hak dia untuk berbicara itu. Apa? Sebagai pesulap kah? Pesulap-pesulap udah mengakui dia. Adakah surat yang keluar dari pemerintah? Izin dia untuk berbicara itu. Adakah surat kuasa dia untuk mengupas masalah perdukunan? Emang nggak boleh ya? Tidak boleh dong. Kami berhak karena kami punya legalitas. Kami punya akte pendirian dari Kementerian Kehakiman sampai Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kan yang dilakukannya hanya edukasi. Edukasi boleh saja. Itu yang saya bilang tadi. Semua tindakan yang dilakukan oleh anak bangsa harus mempunyai alas hak. Alas hak dari pemerintah izin. Maka ketika dia tidak punya SIM, dia main bawa mobil nabrak nanti kena. Nah, inilah yang dilakukan oleh Marcel. Makanya legal standing Jadi tadi. gini, Pak. Legal standing dan locus standi. Gini, Pak. Kedudukan hukum dia apa? Oke, saya jelaskan gini. Kalau misalnya dia tidak punya SIM, Iya. ya, dia nggak boleh bawa mobil. Ya. Benar. Ya, Tapi nggak kalau boleh. dia cuma ngajarin di YouTube bagaimana trik-triknya, Ya. boleh dong. Ya. Tapi banyak orang yang nggak punya SIM tapi nekat bawa mobil. Padahal nggak boleh Ya. menurut aturan. Betul, Nah, oke. sama seperti Marcel, dia tidak punya legal standing tapi dia nekat mengkoreksi dukun. Padahal kalau dia memang mengetahui porsinya dia sendiri, dia sebagai pesulap, harusnya pesulap aja yang dikoreksi sama dia. Ngapain ke dukun-dukun? Karena ilmu sulap, ya, ilmu fisika disandingkan dengan ilmu metafisika yang miliki dukun nggak nyambung. Legal standing seperti apa yang boleh Izin. sah? Dia harus apa punya nih? izin. Izin sebagai apa nih? pesulap. Dan di dalam pesulap itu, dalam organisasi ada ADRT, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi kalau misalnya dia sebagai anggota pesulap baru dia boleh mengomentari Dilihat dukun. lagi anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Apakah di anggaran rumah tangganya dia mengawasi setiap pesulap? Gitu. Kalau dia tidak mempunyai anggaran dasar, dia juga nggak bisa mengawasi. Itu kewenangan. Kan saya bilang tadi, hak dan kewenangan. Oke. Jadi ketika kamu punya hak, kamu punya kewenangan. Makanya saya bilang tadi, kamu berbicara masalah orang nipu, kamu sendiri penipu. Saya bilang, saya beberapa kali di dalam konten saya, Marcel ini diduga penipu. Kenapa? Kalau dia berbicara masalah penipuan, dia sendiri menipu. Maaf, satu contoh. Pertama kali video itu viral, Marcel keberatan dengan nama aslinya diunggah. Apakah itu tindakan yang menipu? Sebenarnya Dengan kalau- menutup-nutupi. Oh loh, enggak, kalau jangan salah. Artis kan nama panggung beda Kita juga boleh bisa. bicara nama panggung, tapi semua artis pakai nama panggung. Ha. Namun nama aslinya dibuka kok di media. Tapi kenapa Marcel tidak mau membuka Itu identitas kan dirinya? hak-hak Artinya dia mau pribadi menipu masing-masing publik. orang. Gitu loh. Ketika berbicara masalah hal yang tidak sesuai dengan apa adanya, itu namanya penipuan, Pak. Gitu loh. Ingin mencoba mengelabui publik. Oke, Dari saya- situ aja dia bicara keceleh. Yang kedua, dia bicara dukun itu adalah pekerjaan yang sangat pekerjaan yang cabul. Cabul kau nipu. Dalam video dia berdurasi berapa menit ini dia udah melakukan hal yang cabul, diduga melakukan hal yang cabul. Diduga ya. Iya. Oke. Saya nggak begitu sependapat sih, tapi saya oke kan saya aminkan aja. Saya nggak sependapat. Iya. Jujur aja menurut saya kalau misalnya saya kasih tahu nama panggung saya berbeda dan saya nggak mau kasih tahu nama asli saya, Iya. itu menurut saya bukan Itu ya. memang hak. Tapi kan Tetapi di dalam pandangan orang kan di dalam beda-beda. pandangan hukum itu ada mens rea di situ yang ditunjukkan oleh dia, niat jahat gitu. Saya hargai pendapat masing-masing. Iya. Ini kan menurut saya tadi saya bilang. Iya. Nah, saya akan bahas tentang kompetensi tadi. Sejujurnya kayak gini, Pak. Kita di dunia ini punya kompetensi masing-masing, Pak. Iya. Polisi itu punya kompetensi untuk nangkap orang. Iya. Ya. Yang ngeluarin SIM itu punya kompetensinya lain lagi. Iya. Ya. Yang ngeluarin nomor BPOM punya kompetensinya lain Iya. lagi. Ya. Saya sebagai dokter Iya. punya kompetensi, Iya. ya hanya menjelaskan saja Iya. bahwa ini abal-abal, ini non BPOM, Iya. ini yang seperti ini. Iya. Kompetensi saya sudah sampai di sana. Betul. Kalau saya nangkepin yang jual krim BPOM itu saya melanggar wewenang namanya. Iya, tergantung juga. Kalau Bapak punya hak pengawasan bisa, karena Bapak dokter juga kan punya hak. Kalau dokter di dalam Ikatan Dokter Indonesia itu punya hak kewenangan untuk mengontrol Betul. semua kegiatan Preventif, kesehatan preventif, kuratif, betul. iya, betul. Gitu loh. Artinya di sini Bapak itu dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. That's right. Namun si pesulap merah dilindungi undang-undang apa? Apakah ada peraturan turunan dari undang-undang itu yang melindungi si pesulap merah? Yang dibongkarnya kan hanya triknya. Loh, bukan masalah bongkar, kan saya bilang tadi. Kewenangan, legal standing dan locus standi.
Jadi nggak boleh. Kewenangan nggak boleh dong. Bongkar trik juga nggak Kalau memang dia mau bongkar trik dan dia mengaku sebagai pesulap, dia bongkar aja cara sulap. Bongkar aja saudara Deddy Corbuzier. Meskipun dia Kenapa harus nyebrang ke metafisika dukun? meskipun Gitu. dia melihat ada dukun palsu, dia juga nggak boleh secara legal standing. Secara Nanya legislatif nih, Pak, ya? tidak Nanya. boleh, tidak Nggak boleh. boleh. Dia boleh mengkritik, tapi tidak Pelan-pelan boleh. aja, Pak. Santai, Ya. Pak. Jadi gini, Nggak ya. ribut itu. Nanti Kan Bapak bilang tadi kan debat, makanya saya bilang inilah suasana Ya, debat. gitu. debat tapi debatnya Jadi gini, Pak. Jadi begini, Dokter. Jadi Dokter Richard Lee. Jadi maksud saya gini. Legal standing tadi hak masyarakat untuk mengumpulkan pendapat di hadapan umum. Iya. Di Undang-Undang Dasar 1945 pasal Iya. 28. Artinya di sini secara akumulatif kita bisa melakukan kontrol ya setiap kegiatan masyarakat yang menyimpang gitu. Namun ketika kita masuk pada aspek legalitas, aspek hukum, kita harus baca dulu kita punya SIM apa enggak gitu. Oh gitu. Ketika kita nggak punya SIM, apalagi ini dia belajar ilmu fisika. Ilmu sulap kan ilmu fisika. Oke. Dia belajar mengkoreksi ilmu metafisika yang tidak ada dalam buku ilmu fisika. Ini kan menyalahi aturan. Dia udah terlalu jauh nyebrang gitu. Dengan menertawai dukun-dukun yang asli ya, katakanlah dukun ya dukun santet, dukun kebal segala. Itu dukun masuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 12 loh kategori dukun itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya dia nggak boleh berhak ya, karena Dia bahkan berhak mengkoreksi tetapi tidak boleh menjustifikasi. jadi dia cuma jadi boleh mengkoreksi tapi Tidak boleh menjustifikasi. tidak boleh justifikasi. Boleh mengkoreksi ini palsu loh. Coba lah, kalau menurut saya diduga palsu. Oke. Tetapi keputusan pengadilan lagi yang menentukan nanti palsu atau tidak kan gitu. Oke, Gitu. paham saya. Oke, kita